Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-39. Nah, pada episode spesial part ke-38 sebelumnya itu, akhirnya Naruto telah memilih Kawaki sebagai anggota timnya. Singkat cerita, Naruto ingin menemui Tsunade karena telah menemukan anggota yang baru. Namun, di tengah perjalanan tiba-tiba saja saya menyerang Naruto menggunakan Choujū Harimau. Sebelum serangan Choujū itu mengenai Naruto, Boruto langsung datang dan menghancurkan seluruh serangan Sai. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan Shikamaru yang langsung mendorong Naruto. Di sisi lain, Kawaki langsung menggunakan tongkat besi untuk menghancurkan Choujū Harimau milik Sai. Terlihat, Naruto yang terkejut berkata, "Apa yang terjadi?" Kawaki membalas, "Sepertinya ada yang ingin bermain-main." Ternyata, saya berada di sebuah atap rumah yang besar. Melihat hal tersebut, Shikamaru berkata, "Aku tidak tahu apa yang dia inginkan, tapi sepertinya kita harus menangkapnya dan menyerahkan dia ke pihak interogasi." Tanpa basa-basi, Naruto langsung berlari ke arah Sai dengan disusul oleh Kawaki. Melihat Naruto yang bertindak gegabah, Kawaki pun berkata, "Oi, kau bisa saja terluka." Terlihat, Sai langsung membuat 5 Choujū Harimau untuk menyerang Naruto. Melihat serangan Sai, Naruto pun terkejut. Sebelum serangan itu melukai Naruto, Boruto langsung tiba dan menghancurkan Choujū tersebut dengan pedang Kusanagi. Melihat serangannya hancur, Sai pun sangat terkejut. Sai berkata dalam hati, "Siapa dia?" Ketika Sai lengah, Boruto sudah ada di belakang dan mengacungkan pedang ke leher Sai. Boruto berkata, "Kenapa kau menyerang Naruto? Apa maksudmu?" Sambil tersenyum, Sai membalas, "Aku tidak menyangka ada yang lebih kuat dariku." Adegan pun beralih ke Tsunade yang sedang melihat pemandangan desa Konoha. Tak lama setelah itu, Shizune memanggil Tsunade untuk segera bergegas pergi. Mendengar hal tersebut, Tsunade membalas, "Aku akan segera pergi." Setelah Tsunade mengatakan hal tersebut, tiba-tiba salah satu penasihat Hokage datang dan mengajak Tsunade untuk berbicara dengannya. Penasihat itu berkata, "Tsunade, aku ingin bicara. Ikut aku sebentar." Melihat penasihat tersebut, ekspresi Tsunade pun berubah menjadi serius. Adegan pun beralih ke ruangan tamu di kantor Hokage. Terlihat, di sana sudah ada 2 penasihat Konoha dan Tsunade serta Shizune. Tsunade berkata, "Ingin bicara? Karena 2 penasihat sudah ada di sini, ini pasti tak mengenakan." Salah satu penasihat berkata, "Belakangan ini, Shizune menemui kami untuk meminta nasihat." Mendengar hal tersebut, Tsunade pun terkejut dan melihat ke arah Shizune. Namun, Shizune langsung memalingkan wajahnya dan merasa tidak enak. Tsunade berkata, "Apa yang ingin kalian bicarakan?" Penasihat itu membalas, "Ini tentang Naruto Uzumaki. Mulai sekarang, jangan memberikan misi yang mungkin ada kaitan antara Akatsuki dan Naruto Uzumaki. Kau tahu alasannya kan?" Tsunade membalas, "Ya, aku sudah dengar dari Shizune." Penasihat itu berkata kembali, "Mulai sekarang, pastikan dia bersama tim 4 orang dengan shinobi berbakat dan meningkatkan pengawasan serta perlindungan kepadanya. Terlebih lagi, kau harus membatasi misi yang kau berikan kepadanya sebisa mungkin dan membatasi cakupan aktivitasnya." Mendengar hal tersebut, Tsunade membalas, "Sepertinya kalian sudah tahu jawabanku." Aku menolak. Mendengar jawaban Tsunade, penasihat itu berkata kembali, "Tsunade, Naruto itu bukan anak biasa. Dia Jinchuriki. Secara logis, seharusnya dia tetap berada di desa dan diberikan perlindungan." Tsunade membalas, "Aku setuju dia berada di dalam tim 4 orang. Namun, jangan terlalu membatasi pergerakan Naruto. Meski kita biarkan Naruto di desa, para Akatsuki itu pasti akan datang mengincar Jinchuriki. Bahkan insiden di desa Suna, mereka mengincar Jinchuriki Gaara. Bahkan saat dia berada di desa yang menjadi tempat paling aman baginya, ada kemungkinan jika mereka melakukan hal sama kalau menyangkut Naruto. Jika itu terjadi, pada akhirnya desa Konoha juga dalam bahaya." Terlihat, penasihat itu pun terdiam setelah mendengar pendapat Tsunade. Tsunade melanjutkan perkataannya, "Jika Naruto terus bergerak, musuh akan kesulitan untuk menebak apa yang dilakukan. Terlebih lagi, Naruto itu memiliki bakat." Mendengar hal tersebut, salah satu penasihat berkata, "Keberatanmu sangat menyedihkan Tsunade. Kau masih menyebut dirimu sebagai Hokage. Terlihat
Tsunade pun langsung menghentakkan kakinya dan langsung meninggalkan suara dengan berkata, "Aku juga coba memberi kompromi." Dengan nada yang tinggi juga, penasihat itu membalas, "Jika demikian, apakah bisa sampai nanti Naruto tak akan dibawa Akatsuki?" Dengan ekspresi yang serius, Tsunade membalas, "Jika itu terjadi, aku akan melindungi Naruto dengan nyawaku sendiri." Sebagai Hokage kelima, melihat keseriusan Tsunade, petinggi desa membalas, "Baiklah, jika kau berniat sejauh itu, lakukan saja sesukamu. Akan tetapi, sebagai gantinya, kau harus menerima anggota yang kami pilih." Mendengar hal tersebut, Tsunade pun dengan terpaksa menerimanya. Terlihat, penasihat itu langsung memanggil Danzo untuk masuk. Melihat Danzo, Tsunade berkata, "Kau?" Danzo membalas, "Lama tidak berjumpa, Tsunade." Tsunade berkata kembali, "Jika kau yang muncul, begitu. Jadi, anggota tim yang baru akan berasal dari Anbu ya?" Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Dengan ekspresi yang serius, Boruto berkata kembali, "Kau tidak menjawab pertanyaanku." Saya membalas, "Aku hanya menguji Naruto saja." Ternyata, dia sangat lemah. Mendengar perkataan Sai, Kawaki tiba-tiba sudah berada di hadapan Sai. Kawaki berkata, "Jika kau berani menghina Naruto lagi, akan kupastikan kau akan tertidur selamanya." Di sisi lain, Boruto berkata, "Hentikan Kawaki, kau terlalu berlebihan." Dengan raut wajah yang tersenyum, saya berkata, "Sepertinya kalian bukan orang sembarangan. Kalau begitu, aku pergi dulu." Terlihat, saya pun menghilang dari tempat mereka. Melihat saya yang pergi, Kawaki berkata, "Jika aku bertemu dengannya lagi, aku akan menghajarnya." Di sisi lain, Ino pun datang ke tempat Shikamaru dan memberitahu bahwa ada misi dari guru mereka. Mendengar hal tersebut, Choji berkata, "Kami diserang oleh orang aneh." Mendengar perkataan Choji, Ino pun melihat kata besar yang ada di hadapannya. Ino membalas, "Bukankah orang aneh itu adalah Naruto? Tunggu, siapa dua orang yang ada di samping Naruto?" Adegan pun beralih ke Boruto. Terlihat, ular Mitsuki yang ada di jubah Boruto menyampaikan pesan Mitsuki. Mitsuki berkata, "Boruto, sebentar lagi mereka akan selesai. Kau bisa datang ke sana nanti." Adegan pun beralih ke Tsunade kembali. Tsunade berkata, "Apakah kau akan memilih tambahan 2 anggota tim?" Danzo membalas, "Hanya 1 anggota saja." Tsunade berkata kembali, "Jadi, kau tidak menyangka bahwa ketua tim, Kakashi, tidak akan bertugas?" Di sisi lain, Shizune berkata, "Karena Kakashi Hatake saat ini tidak bisa bertugas, saat ini 1 anggota tim sangat dibutuhkan untuk menjalankan misi." Tsunade berkata kembali, "Aku juga tidak menduga bahwa ini akan terjadi pada Kakashi. Aku juga sedang berpikir apa yang harus kulakukan." Mendengar perkataan Tsunade, Danzo membalas, "Kalau begitu, cukup pilih orang berbakat dari pasukan Anbu yang ada di bawah pimpinanmu untuk menjadi ketua tim." Mendengar usulan Danzo, penasihat itu berkata, "Itu benar sekali. Bagaimana Tsunade? Apa kau tidak keberatan?" Tsunade membalas, "Menyerahkan anggota pemilihan kepadaku, apa itu tidak masalah?" Terlihat, semua orang pun tidak merespon perkataan Tsunade. Tsunade berkata kembali, "Kalau begitu, aku akan melakukannya." Setelah mengatakan hal itu, Tsunade pun langsung keluar dari ruangan tersebut. Dengan raut wajah kesal, Tsunade berkata, "Aku membenci ini." Melihat kekesalan Tsunade, Shizune berkata, "Maafkan aku, namun aku tak bermaksud untuk mengkhianatimu." Tsunade membalas, "Aku bukan membicarakanmu. Ini soal Danzo. Aku tidak menyangka bahwa dia juga ikut memilih dalam pemilihan anggota tim." Sambil mengepalkan tangan, Tsunade berkata dalam hati, "Kukira aku akan dipaksa untuk memilih 2 anggota. Tapi, apakah cukup hanya mengawasi Naruto dengan 1 anggota? Apakah mereka ada rencana lain?" Sementara itu, Shizune yang heran berkata, "Nyonya Tsunade." Tsunade membalas, "Tentu saja, kau akan mendapatkan tugas yang banyak." Mendengar hal tersebut, Shizune pun terkejut. Tsunade berkata kembali, "Saat ini, formasi tim Kakashi adalah prioritas. Ayo, kau akan bekerja lebih keras." Adegan pun beralih ke Tsunade yang sedang berada di ruang kantor Hokage. Terlihat, dia sedang duduk mengerjakan pekerjaan Hokage. Tak lama setelah itu, Tsunade berkata, "Ternyata kau cepat juga." Yamato membalas, "Ku dengar ini adalah panggilan mendesak." Ternyata, Yamato sudah ada di kantor Hokage tepat di belakang Tsunade. Tsunade berkata, "Kau tahu kenapa kau ada di sini kan?" Yamato membalas, "Secara garis besar." Setelah mengatakan hal tersebut, Yamato pun berpindah tempat ke hadapan Tsunade. Tsunade berkata, "Aku ingin kau mengganti Kakashi."
Mendengar hal tersebut, Yamato membalas, sebuah kehormatan bisa bekerja menggantikannya. Dengan ekspresi serius, Tsunade berkata kembali, ini bukanlah misi dari pasukan Anbu, melainkan hanya misi biasa. Karena hal itu, buka topengmu dan aku akan memberimu nama sandi. Dalam misi ini, kau dikenal sebagai Yamato. Mendengar perkataan Tsunade, Yamato langsung membuka topengnya dan berkata, aku mengerti. Tsunade berkata kembali, anggota lainnya berasal dari anggota baru divisi pelatihan pasukan Anbu, juga akan ditambahkan ke tim Kakashi. Yamato membalas, dari akar ya. Sambil memasang ekspresi khawatir, Tsunade berkata, hanya saja anggota tersebut berasal dari Danzo. Kau pasti baru mendengarnya kan? Yamato membalas, ya, aku baru mendengarnya. Memangnya ada apa? Tsunade berkata kembali, sejak dulu dia membentuk divisi Anbu di bawah pimpinannya, hingga dibubarkan akarnya dan dia kehilangan kekuasaan. Tapi aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Maka dari itu, aku ingin kau mengawasi gelagat anggota baru itu. Mendengar hal tersebut, Yamato membalas, baiklah, aku mengerti. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu kantor Hokage. Tsunade berkata, siapa di sana? Boruto membalas, ini aku, Boruto. Mendengar suara Boruto, dia pun menyuruh Boruto untuk masuk. Tsunade berkata, ada apa Boruto? Ada yang ingin kau bicarakan? Boruto membalas, Nyonya Tsunade, aku ingin kau memasukkanku ke dalam tim guru Kakashi. Mendengar perkataan Boruto, Tsunade pun terkejut. Boruto berkata kembali, bukan hanya aku saja, tapi Mizuki dan Sarada. Aku tidak mempunyai tujuan lain selain menjaga Naruto. Mendengar hal tersebut, Tsunade membalas, kenapa kau begitu bersikeras melindungi Naruto? Boruto membalas, itu karena dia adalah orang berharga bagiku. Bukannya aku meremehkan tim saat ini, tapi jika Akatsuki menyerang, mereka akan kesulitan walaupun itu anggota Anbu sekalipun. Maka dari itu, dengan kekuatanku dan temanku, izinkan kami bergabung dengan tim guru Kakashi. Setelah melihat tekad Boruto, Tsunade pun mengizinkan Boruto untuk bergabung. Tsunade berkata, baiklah, aku mengizinkan kalian untuk bergabung dengan tim Kakashi. Mendengar perkataan Tsunade, Boruto pun tersenyum. Tsunade berkata kembali, kalau begitu, tumilah tim itu segera. Mendengar perintah Tsunade, Yamato membalas, baiklah. Terlihat, Yamato pun langsung menghilang. Sementara itu, Boruto berkata, kukira kau tidak akan mengizinkan kami. Walaupun begitu, sebenarnya kami ingin pergi diam-diam. Mendengar perkataan Boruto, Tsunade membalas, entah kenapa kau sangat mirip Naruto. Tak lama setelah itu, Boruto pun pergi meninggalkan ruangan kantor menggunakan Hiraishin. Adegan pun beralih ke Sakura yang sendirian di tengah tanah yang luas. Tak lama setelah itu, Naruto pun datang menemui Sakura. Naruto berkata, kalau tidak salah ini tempat pertemuan kita kan? Sakura membalas, benar sekali. Dengan ekspresi yang jengkel, Naruto berkata, ya ampun, mengapa mereka belum datang juga? Apakah nenek Tsunade benar-benar menjadikan kita anggota yang baru? Sakura membalas, tenang saja, itu karena kita datang terlalu awal. Sambil tersenyum, Naruto berkata, kuharap dia tidak seperti guru Kakashi yang sering terlambat. Tak lama setelah itu, Sai dan Yamato pun muncul di hadapan mereka. Melihat saya muncul, Naruto pun sangat terkejut dan sangat marah. Saya berkata, halo, senang bertemu dengan kalian. Sementara itu, Yamato berkata, aku akan menggantikan Kakashi dalam tim Kakashi dan... Melihat ekspresi Naruto, Yamato pun pasrah dan berkata dalam hati, sepertinya ini akan jadi misi yang berat. Tak lama setelah itu, Boruto, Mizuki, dan Sarada juga datang ke tempat mereka. Melihat kedatangan Boruto, ekspresi Naruto pun berubah. Naruto berkata, Boruto, kenapa kau di sini? Dan adegan pun habis sampai di sini. Setelah Boruto berhasil membujuk Tsunade untuk bergabung dengan tim Kakashi, akhirnya Boruto dan timnya datang ke tempat Naruto, Sai, Sakura, dan Yamato. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-40. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.